Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusdia Ananda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai matrik analisis EV dan IV dalam mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama yaitu yang kita bahas adalah satu matriks evaluasi faktor internal atau IV. Adalah alat yang digunakan untuk menganalisis lingkungan internal perusahaan sehingga bisa mengungkapkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua, matrik evaluasi faktor eksternal perusahaan atau EV adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan guna mengungkapkan peluang dan ancaman yang ada. Matrik evaluasi faktor eksternal dan internal perusahaan diperkenalkan oleh Fred R. David dalam bukunya yang berjudul Strategic Management. Kedua alat tersebut digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal suatu perusahaan. Dalam menyusun matrik analisis EV dan IV tersebut, kita harus mempelajari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menentukan bobot, di mana setiap faktor kunci harus diberi bobot mulai dari 0,0 sampai 1,0. Angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya faktor tersebut jika perusahaan ingin sukses di industri. Jika tidak ada bobot yang ditetapkan, semua faktor akan sama pentingnya, sedangkan dalam kenyataan tidak demikian. Jumlah semua bobot harus sama dengan 1,0. Dan selanjutnya yaitu menentukan rating. Matrik IV, perangkat dalam matrik internal mengacu pada seberapa kuat atau lemahnya masing-masing faktor dalam perusahaan. Angka berkisar antara 4 sampai 1. Jadi, mana 4 berarti kekuatan utama, kekuatan 3 minor, kelemahan 2, dan 1 kelemahan utama. Kekuatan hanya dapat menerima peringkat 3 dan 4, kelemahan 2 dan 1. Proses penetapan peringkat pada matriks IV dapat dilakukan lebih mudah menggunakan alat pembanding. Dan selanjutnya yaitu skor tertimbang dan skor tertimbang total. Skor adalah hasil dari berat dikalikan dengan rating. Setiap faktor kunci harus mendapat skor. Dalam evaluasi eksternal, skor total rendah menunjukkan bahwa strategi perusahaan tidak dirancang baik untuk memenuhi peluang dan mempertahankan diri dari ancaman. Dalam evaluasi internal, skor rendah menunjukkan bahwa perusahaan lemah terhadap pesaingnya. Manfaat matrik adalah yang pertama, mudah dimengerti. Artinya semua orang dapat memahami karena uraiannya dan cara penyampaiannya jelas. Yang kedua, mudah digunakan, itu tidak perlu keahlian khusus dalam menggunakan matrik tersebut. Yang ketiga, berfokus pada faktor internal dan eksternal perusahaan. Yang keempat, serbaguna. Alat yang digunakan untuk membangun analisis SWOT, matrik IE, matrik GE, MC, KENSE, atau untuk benchmarking. Kekurangan yang dimiliki oleh matrik ini adalah yang pertama, mudah diganti. Artinya, matrik IV dan IV dapat diganti hampir seluruhnya dengan analisis PES, analisis SWOT, matrik profil kompetitif, dan sebagian analisis lainnya. Yang kedua, tidak secara langsung membantu formasi strategi. Kedua analisis ini hanya mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor, tapi tidak membantu perusahaan secara langsung. Yang ketiga, faktornya terlalu luas. Beberapa kekuatan juga bisa menjadi kelemahan.